Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, pencarian KRI Nanggala 402 yang hilang di utara perairan Bali masih terus dilakukan. Kita segera bergabung dengan rekan Reno Reksa untuk informasi selengkapnya. Reno, pada live sebelumnya Anda menyatakan bahwa KRI Suharto sudah berangkat ke perairan Bali sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Lalu apa update terkini dalam proses evakuasi di hari keempat ini? Eva, pukul 5.50 waktu Indonesia Barat tepatnya. Tadi KRI Dr. Suharto 990 sudah berangkat dari Pelabuhan Tanjung Wangi menuju perairan Bali untuk kembali memulai pencarian terhadap KRI Nanggala 402 di hari keempat ini. Kemudian yang kami pantau lainnya adalah KRI Gusti Ngurah Rai 332. Ini juga masih ada di Pelabuhan Tanjung Wangi. Belum ada pergerakan untuk menuju ke perairan Bali. Informasi lainnya bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah memang untuk di hari keempat ini pencarian tetap masif dilakukan dengan mengerahkan berbagai personil, 400 lebih ada personil yang diterjunkan untuk melakukan upaya pencarian di hari keempat ini. Kemudian ada juga alutsista yang dikerahkan untuk membantu upaya pencarian. Nah, selain tadi saya sudah sebutkan ada KRI Dr. Suharto 990, ada KRI Gusti Ngurah Rai 332 yang dilibatkan dalam upaya pencarian ini. Ada juga KRI Rigel 933 yang baru bergabung kemarin yang sudah memulai upaya pencarian terhadap KRI Nanggala 402. Kemudian ada satu hal juga yang unik untuk kita soroti di sini bahwa selain menggunakan alutsista laut dalam negeri, ada juga bantuan dari negara tetangga seperti halnya dari Singapura dan Malaysia yang juga mengirimkan kapalnya. Kemudian Amerika Serikat yang mengirimkan pesawat P-8 Poseidon-nya untuk juga membantu upaya pencarian terhadap KRI Nanggala 402. Saya akan bagikan informasi terkait dengan KRI Rigel 933 dan juga profil pesawat dari Poseidon itu sendiri. Saya akan mulai dari KRI Rigel 933. Mengapa ini menarik untuk kita soroti juga? Karena memang KRI Rigel 933 ini bukan pertama kalinya terjun atau terlibat dalam upaya pencarian bawah laut. Karena memang kalau kita ingat bulan Januari kemarin ada tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu. Nah, pada saat itulah KRI Rigel 933 juga terlibat dalam upaya pencarian. Kemudian ada juga yang perlu kami sampaikan bahwa KRI Rigel 933 ini adalah jenis kapal survei atau kapal bantu hidrooceanografi atau BHO yang kemudian dilengkapi dengan berbagai macam peralatan, Eva dan pemirsa, seperti Autonomous Underwater Vehicle atau UAV. Di mana UAV ini memiliki fungsi untuk melaksanakan atau melakukan pencitraan bawah laut sampai kedalaman 1.000 meter. Nah, kalau kita ingat, kemarin di hari kedua dikatakan bahwa diduga KRI Nanggala 402 ini berada di kedalaman 600 sampai 700 meter. Nah, kalau KRI Rigel 933 bisa mendeteksi pencitraan bawah laut sampai dengan kedalaman 1.000 meter, maka ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa dioptimalkan untuk mencari dan juga menemukan. Jadi tidak hanya sekedar mencari, namun juga sekaligus menemukan KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Kemudian KRI Rigel ini juga dilengkapi dengan Remotely Operated Vehicle atau ROV, kemudian ada juga side scan sonar atau triple S, kemudian laser scanner untuk mendapatkan gambaran daratan, Automatic Weather Station atau AWS, kemudian echo sounder multi beam laut dalam dan juga single beam, serta ada juga peralatan CTD atau Conductivity Temperature and Depth. Jadi dengan lengkapnya fasilitas-fasilitas atau penunjang di KRI Rigel 933 ini diharapkan bisa mempercepat penemuan dari KRI Nanggala 402. Berikutnya akan saya bahas adalah terkait dengan pesawat P-8 Poseidon milik Amerika Serikat yang juga dilibatkan dalam upaya pencarian KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Yang pertama adalah pesawat P-8 Poseidon ini sebelumnya namanya adalah Multi-Mission Maritime Aircraft. Ini merupakan pesawat militer yang kemudian dikembangkan dan diproduksi oleh Boeing Defense, Space and Security. Nah, P-8 Poseidon ini beroperasi dalam berbagai hal, Eva dan pemirsa. Yang pertama adalah dalam perang anti kapal selam atau Anti-Submarine Warfare atau ASW, kemudian perang anti permukaan atau Anti-Surface Warfare atau ASUW, kemudian dan dia juga memiliki peran
Dia perannya adalah sebagai dengan larangan untuk pengiriman. Nah, kalau kita menyimak di laman military.com, jet tempur P-8 Poseidon ini merupakan versi militer dari pesawat komersial Boeing 737. Dan Poseidon ini sendiri menggantikan armada P-3 Orion Angkatan Laut Amerika Serikat yang sudah dipensiunkan. Hal lain terkait dengan P-8 Poseidon ini memiliki sistem sensor akustik multistatis dan pasif aktif. Kemudian ada juga radar apertur sintetik terbalik. Ada juga sistem pengukuran dukungan elektronik baru, sensor elektrooptik atau inframerah baru, dan detektor anomali magnetik digital. Jadi dengan adanya KRI Rigel 933, ada pesawat Poseidon, terus ada juga kapal dari Singapura, kemudian Malaysia, dan beberapa kapal dari instansi lain dalam negeri seperti halnya dari Kepolisian Republik Indonesia ada mengirim 4 kapal. Kemudian dari Basarnas juga ada 4 kapal dari beberapa wilayah, dari Jakarta, Makassar, dari Surabaya. Pencarian begitu masif. Ini merupakan implementasi dari arahan Panglima TNI dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kemarin pada saat melakukan konferensi pers di Bali yang mengatakan bahwa pencarian terhadap KRI Nanggala 402 ini harus masif dan harus seintensif mungkin supaya bisa segera diketemukan untuk KRI Nanggala 402 ini. Nah, tadi malam kami di Pelabuhan Tanjung Wangi juga melihat sudah ada beberapa alat yang di-standby-kan di Pelabuhan Tanjung Wangi yang kami pantau ini untuk mengevakuasi kapal selam. Tujuannya adalah untuk mengevakuasi kapal selam. Nah, ada beberapa hal seperti halnya ada air bubble, kemudian ada kompresor elektrik, kemudian kompresor portable atau manual, lalu ada selang udara, ini sebanyak 10 gulung, kemudian ada fitting dan nozzle-nya sekaligus, kemudian tali tros 3 roll, teknisi tentunya ada 3 orang, dan tali strap. Nah, total keseluruhan ini beratnya mencapai 12.433 kg. Informasi lain yang juga perlu kami sampaikan, di pencarian di hari keempat ini, karena memang kalau kita melihat di pencarian hari ketiga kemarin, ini sudah mulai difokuskan di beberapa titik. Jadi pencariannya ada di 9 titik, namun memang dari 9 titik itu ada difokuskan. Yang pertama, di daerah dengan ada temuan daya magnet atau medan magnet yang cukup tinggi, dan ini lokasinya ada di sejauh 23 miles atau kurang lebih 40 km di sisi utara Celukan Bawang. Dan kemudian selain di kawasan yang medan bermagnet itu, karena memang sebagaimana kita ketahui sempat dideteksi ada wilayah dengan kekuatan medan magnet yang sangat tinggi, kedalamannya antara 50 sampai 100 meter kondisi melayang. Ini yang menjadi fokus pencarian juga dari baik itu oleh TNI maupun dari instansi lain yang terlibat dalam upaya pencarian ini. Kemudian titik lainnya juga menjadi sorotan adalah terkait dengan temuan ada tumpahan minyak pertama kali di hari pertama yang kemudian terpantau. Ini juga menjadi salah satu titik yang difokuskan untuk dilakukan upaya pencarian. Kenapa? Karena memang ada 2 kemungkinan berdasarkan konferensi pers yang kita dengarkan di hari kedua kemarin, mengapa ada sampai tumpahan minyak di perairan Bali. Yang pertama adalah karena memang disebabkan kerusakan atau keretakan di tangki BBM KRI Nanggala 402. Namun ada upaya atau dugaan kuat potensi yang kedua adalah mengapa sampai ada tumpahan minyak, karena memang hal tersebut sengaja dilakukan oleh ABK supaya untuk menghembuskan, sehingga dengan harapan kapal ini tidak terus tenggelam, bisa melayang seperti itu. Nah, keterangan dari Kapus Pen TNI, Majen TNI Ahmad Riyad kemarin mengatakan bahwa untuk upaya pencarian ini menggunakan metode sonar karena posisi dari KRI Nanggala 402 sendiri ini sudah diam, sehingga metode sonar menjadi satu-satunya metode untuk bisa mendeteksi keberadaan dan sekaligus menemukan KRI Nanggala 402. Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa kapal KRI Nanggala 402 ini bisa saja terbawa arus, namun untuk itulah upaya pencarian tidak hanya difokuskan di 2 titik saja yang tadi saya sampaikan, tapi di 9 titik di sekitaran itu juga difokuskan. Nah, kita tinggal berharap supaya pencarian di hari keempat ini bisa membuahkan hasil positif secepat mungkin, sehingga hal-hal lain ini bisa segera dilakukan, upaya penyelamatan, evakuasi, dan sebagainya ini bisa segera dilakukan. Eva, saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pelabuhan Tanjung Wangi. Kembali ke Anda di studio. Iya, Reno.
Satu lagi Reno, dari informasi yang Anda himpun di lapangan, bagaimana dengan strategi untuk evakuasi di hari keempat ini yang juga melibatkan bukan hanya kekuatan dari dalam negeri, tetapi juga dibantu oleh sejumlah negara? Ya, strategi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Eva, sebetulnya bahwa memang upaya pencarian skemanya adalah tetap di 9 titik itu yang sudah saya sampaikan tadi dan difokuskan di lokasi yang pertama dengan ada temuan medan magnet yang cukup tinggi, kemudian ada tumpahan minyak, lokasi tumpahan minyak yang ditemukan di hari pertama melalui citra udara juga ini menjadi salah satu wilayah yang difokuskan. Nah, kalau untuk alat-alat evakuasi ini memang sudah baru kami lihat sejak tadi malam. Dan apa saja sudah saya sebutkan tadi, seperti halnya ada air bubble, kemudian kompresor elektrik, kompresor manual, kemudian selang udara, tali tros, dan tali strap. Totalnya ini beratnya adalah 12.433 kg. Nah, untuk teknisnya bagaimana kemudian nanti jika sewaktu-waktu ditemukan, bagaimana teknis pengangkatannya, kami masih belum mendapatkan informasi terkait hal itu. Kami masih menunggu statement atau keterangan resmi yang nanti akan disampaikan di Bali pada pukul 10:15 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami ulangi, akan ada rencana press conference yang dilakukan di Pulau Bali pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat terkait dengan update pencariannya. Eva. Baik, terima kasih Reno Reksa untuk informasi Anda langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur.